Halo semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim pengelola program Register Class Intern yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti tahap interview ini. Perkenalkan, saya Melisa Mulyawati Murni, mahasiswi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang mana pada bulan Februari mendatang, saya akan menempuh perkuliahan di semester 6. Saat ini, saya berusia 20 tahun dan berdomisili di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sehari-hari saya dikenal sebagai individu yang proaktif, kreatif, adaptif, dan juga senang untuk mempelajari hal-hal baru guna meningkatkan soft skills dan juga hard skills. Serta saya memiliki minat yang tinggi dalam terlibat dan juga memimpin berjalannya suatu event, dan hal ini terbukti dari pengalaman saya menjadi staff dan juga kepala divisi Creative Event Organizer di FTCI Chapter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selama masa kepengurusan 2 tahun yang saya mulai sejak awal menjadi mahasiswa. Motivasi saya untuk bisa bergabung di dalam program Register Class Intern ini adalah untuk mengasah keterampilan profesional yang saya miliki di lingkungan kerja yang nyata dan juga inovatif. Terlebih lagi, dengan adanya pengalaman dalam hal pengelolaan cukup banyak event dan juga proyek yang saya miliki di organisasi, itulah yang mendorong saya untuk memilih posisi sebagai Project Admin di Digistar Class Intern batch kali ini. Dengan mengikuti program ini, tentunya saya berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi semaksimal mungkin dengan cara menggabungkan pengetahuan akademik seperti dari sisi menjalin kerjasama, diplomasi, dan juga negosiasi, sebagaimana yang saya pelajari di jurusan hubungan internasional, serta dengan menggabungkannya dengan pengalaman organisasi, khususnya dalam hal pengelolaan event dan juga proyek di proyek-proyek yang telah saya jalani sebelumnya. Belakangan ini, saya lebih banyak untuk mempersiapkan diri dalam proses pendaftaran magang. Hal ini karena masa kepengurusan saya di beberapa organisasi yang telah saya jalani sebelumnya sudah berakhir di periode bulan Desember lalu. Akan tetapi, saya juga masih aktif di dalam satu kepengurusan organisasi, yaitu German Community di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai staf dari Divisi Internal Public Relations, yang mana tugas saya di situ adalah untuk berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan organisasi lain yang ada di dalam kampus, termasuk dalam hal ini menjalin kerjasama dan juga event gabungan. Selama menjadi anggota organisasi, terhitung dari awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2024, sudah ada 12 proyek pengadaan event yang telah saya lakukan bersama dengan organisasi saya. Salah satunya yang menarik adalah ketika saya diberikan proyek untuk bisa menghandle suatu event, yaitu webinar Unboxing Foreign Policy kelima dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada bulan Maret tahun 2023 lalu. Adapun peran saya di dalam event ini adalah menjadi ketua pelaksana yang memimpin jalannya acara dari tahap persiapan, pengeksekusian, hingga evaluasi akhir. Saya selaku ketua pelaksana membagi susunan pekerjaan ke dalam timeline yang lebih spesifik, mulai dari menentukan konsep acara, kemudian menentukan topik pembahasan, dan juga memilih judul webinar yang akan diselenggarakan. Kemudian setelah itu kita mencari dan juga menghubungi 2 orang narasumber yang relevan dengan topik pembahasan yang kita angkat. Kemudian setelah narasumber telah didapatkan, saya berkoordinasi dengan tim desain untuk membuat poster acara yang akan disebarkan nantinya. Setelah itu semua selesai, barulah saya dan juga seluruh tim mempromosikan acara tersebut melalui media sosial yang dimiliki oleh organisasi, serta saya menghimbau kepada seluruh panitia untuk dapat mempromosikannya melalui media sosial mereka masing-masing. Adapun selama menjalankan proyek ini, terdapat beberapa kesulitan tentunya yang saya hadapi, termasuk untuk memastikan kelancaran komunikasi di antara anggota tim. Namun, hal ini dapat saya atasi dengan cara menghimbau mereka agar selalu berkomunikasi yang secara berkelanjutan di dalam grup. Dan satu hal lain yang menurut saya cukup mengkhawatirkan adalah memilih strategi promosi agar bisa menarik publik untuk bergabung ke dalam webinar tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi hal ini berhasil kita lewati, terbukti dengan jumlah peserta yang lebih naik daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana dari 2 tahun sebelumnya hanya memperoleh sebanyak 80-130 peserta. Namun, pada tahun 2023, di saat saya memimpin event ini, berhasil meraih 240 peserta atau lebih. Ketika saya melihat bahwa acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan juga sesuai dengan target yang saya harapkan,
Tentunya menjadi kepuasan tersendiri bagi saya selaku ketua pelaksana. Hal yang tidak saya lupakan dalam menjalankan event ini adalah bahwa event ini berhasil mengantarkan saya untuk mendapatkan penghargaan sebagai Crew of the Month di organisasi. Untuk tools yang sering saya gunakan beserta tingkat kemampuan saya di sini ada beberapa yang saya kuasai. Yang pertama ada Microsoft Word, di mana dengan tingkat kemampuan 10/10 ini saya menguasai fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word untuk membuat dokumen-dokumen profesional seperti misalnya surat menyurat, laporan, makalah, dan juga proposal. Saya juga mampu untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint dengan tingkat kemampuan 10/10. Saya mampu membuat presentasi yang menarik melalui fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti desain slide, animasi, dan juga transisi guna memberikan informasi melalui pemaparan yang profesional. Lalu yang ketiga, saya juga cukup terampil dalam menggunakan Microsoft Excel dengan tingkat kemampuan 7/10. Hal ini membuat saya bisa mengelola data-data secara mendasar seperti pengelompokan data, penggunaan rumus-rumus yang sederhana, dan juga pembuatan grafik. Selain itu, saya juga sangat familiar dengan penggunaan Google Workspace seperti Google Slide, Google Docs, Google Sheets, Google Form, Google Drive, Google Calendar, dan juga Google Mail. Saya juga merasa sangat mahir dalam menggunakan aplikasi Canva dengan tingkat kemampuan 9/10, di mana saya sering menggunakan Canva ini untuk membuat desain-desain yang menarik seperti poster, infografis, postingan di media sosial, presentasi, dan masih banyak lagi yang dapat saya buat melalui Canva. Kemudian, tools terakhir yang saya kuasai adalah CapCut dengan tingkat kemampuan 9/10. Saya mampu menghasilkan video-video, baik itu yang berbentuk kreatif maupun sinematik sesuai dengan kebutuhan, melalui fitur-fitur seperti pemotongan klip, penggunaan efek dan juga transisi, pencantuman teks-teks animasi, serta penyelarasan audio guna menghasilkan video yang lebih menarik. Baik, sekian video perkenalan diri dari saya. Semoga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Bapak Ibu tim program Digistar Class Intern pada tahap seleksi interview ini. Terima kasih.